Halo teman-teman semua, kali ini aku ingin berbagi informasi mengenai teori pembangunan desentralisasi yang merupakan tugas mata kuliah desentralisasi dengan dosen pengampun Ibu Yori Handayani. Adapun kami dari kelompok 4, ini sebagai anggota kelompok. Yang pertama Ibu Kurniawan, yaitu saya sendiri. Kedua Dinda Sanjaya, ketiga Astuti Ramadanti, 4 Punyati Najia, 5 Ria Asti, 6 Rara Azari, dan 7 Rika Merdalina. Adapun yang menjadi pembahasan pertama adalah mengenai teori pembangunan desentralisasi ini, yaitu kebutuhan pembangunan desentralisasi ini apa sih penyebabnya dan bagaimana historinya. Baiklah, ini ada sejarahnya, bagaimana dahulu pemerintah lokal baik dalam bentuk pribumi dan kolonial memiliki suatu karakteristik yang sama. Keduanya dalam bentuk instrumen kontrol yang ingin menjadi status quo dan mengumpulkan pendapat sekaligus mengendalikan Nah, bagaimana supaya untuk mendukung regulasi tradisional mereka? Ada 4 fungsi. Yang pertama adalah penciptaan partisipasi masyarakat, yang kedua penguatan pembangunan ekonomi, yang ketiga informasi sosial, dan keempat distribusi pembangunan yang merata. Nah, apa itu partisipasi masyarakat? Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat ataupun keandilan masyarakat untuk menyampaikan kegelisahan mereka ataupun memberikan masukan tentang kebijakan ataupun tentang masalah yang mereka hadapi. Nah, dalam partisipasi masyarakat ini ada 4 tipe partisipasi dalam pembangunan personal desentralisasi, yaitu masyarakat lokal, elit lokal, pemerintah, dan personal asing. Dan yang paling berpengaruh untuk mendukung partisipasi masyarakat yaitu tipe masyarakat lokal dan elit lokal. Apakah masyarakat lokal itu? Masyarakat lokal adalah kategori heterogen yang berisi kawasan desa yang dihuni petani, penyewa, atau pemilik lahan, buruh tani, pengembala, pengrajin, dan lainnya. Sedangkan elit lokal yang berkomitmen jangka panjang di area kerjanya bisa berbeda dari satu area ke area lainnya. Dalam masyarakat desa, ada 3 tipe dalam masyarakat desa. Yang pertama, leader informal seperti kepala kian, tokoh religius, tokoh profesional yang berpengaruh dan bangsawan lokal. Yang kedua adalah kepala asosiasi yang dipilih ataupun diangkat organisasi formal seperti pemimpin liga kooperatif, kepala organisasi sukarelawan, atau tokoh dari sertifikat bahwa lokal. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh kantor lokal, pengurus kantor lokal seperti kepala daerah, sesepuh, wali kota, dan pemungut pajak. Apa sih manfaat dari partisipasi itu? Manfaat dari partisipasi sering kita dihubungkan dengan komitmen politik dan strategi pengembangan partisipasi untuk menghasilkan keterlibatan beragam anggota mayoritas lokal yang lebih besar dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat lewat pemerintah lokal bisa memenuhi 3 tujuan pembangunan. Pertama, pengembangan kapasitas administratif, penetapan prioritas program, dan informasi. Kapasitas administratif perlu dibentuk jika upaya administratifnya harus responsif kepada kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang penguatan pembangunan ekonomi. Ada 2 faktor yang mendorong terajinnya kebijakan ke arah aktivitas dalam pembangunan sosial, ekonomi, pertanian. Pendekatan tradisional ini terhambat karena kekuatan otoritas lokal diperketat. Keduanya bertambah relevansi sebagai partner pemerintah dalam pembangunan keseluruhan akan menghasilkan perubahan dalam peran tradisional. 3 adalah berbicara tentang transformasi sosial. Jika kita ingat dengan transformasi sosial, seperti pada gambar adanya perubahan, bagaimana adanya perubahan yang signifikan ataupun perubahan yang tidak sama seperti bentuk awalnya. Dalam hal ini, selain keterlibatan dalam aktivitas kesejahteraan yang terkait dengan orang miskin, lanjut usia, dan seterusnya, otoritas lokal memiliki program untuk pemberantasan kemiskinan dan kebutuhan harapan. Seperti program nyatanya sebagai contoh, kalau di India, yaitu antara partisipasi dalam pembersihan kampung kumuh dan perbaikan kampung kumuh. Kalau di Indonesia sendiri, bisa kita kaitkan dengan program BNPT, kemudian bantuan rumah susun oleh dinas sosial, oleh Kementerian Sosial ataupun yang dianjurkan dalam dinas sosial. Nah, kemudian yang keempat adalah membahas retribusi buat pembangunan yang merata. Kenapa sih harus adanya pembangunan yang merata? Di antara beberapa level pemerintah lokal adalah wujud konkret
pemerintah yang dekat dengan kontak masyarakat. Sifat keterlibatan pemerintah lokal dalam pembangunan sosial ekonomi negara masih ditentukan oleh pola politik. Berbeda dari masyarakat totaliter, di mana pembuatan keputusan masih sentral. Sebuah demokrasi liberal mempraktekkan distribusi pembuat keputusan berasal dari situ keputusan dibuat pada level desentralisasi. Di kebanyakan negara, layanan penting ini diberikan oleh lembaga politik. Ini dibagi dalam dua judul, overhead ekonomi terkait dengan network komunikasi, dan overhead sosial juga di seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, dan seterusnya. Dalam hal sektor overhead ini, fungsi ekonomi dan sosial dari otoritas lokal bisa dikenal lewat kapasitasnya. Jadi, rekan-rekan, tentunya ada perbedaan antara negara liberal, kemudian negara demokrasi dalam menjalankan desentralisasi ini tadi. Dan yang kedua, itulah membangun tentang pembangunan desentralisasi lewat kerjasama. Pentingnya kerjasama ini merupakan hal penting dalam perwujudan desentralisasi atau pembagian kekuasaan supaya lebih cepat. Sebuah otoritas lokal adalah sebuah instrumen dari pembangunan seperti halnya lembaga publik lainnya. Dalam melaksanakan tugas pembangunan, ini dihadapkan fenomena kompleks yang muncul dari kerjasama dan koordinasi dengan 1. Lembaga pemerintah negara bagian, 2. Lembaga pemerintah federal, dan 3. adalah lembaga fungsi spesifik, dan 4. organisasi lokal lainnya. Dalam prosesnya, kepentingan masyarakat adalah imbas umum dari kerjasama koordinasi antar lembaga. Kita perlu memahami kerjasama dan koordinasi otoritas lokal dengan lembaga lain dalam usaha pembangunan. Artinya di sini, tujuan dari kerjasama ini ada ditipankan adalah tujuan dari permasalahan masyarakat ataupun kebutuhan masyarakat, sehingga halnya kebutuhan masyarakat yang tadinya mengalami masalah bisa terselesaikan secara lebih cepat dengan adanya bekerjasama dengan berbagai pihak koordinasi tadi. Untuk hal itu, adanya partnership dengan pemerintah negara bagian. Kenapa sih harus ada partnership dengan negara bagian? Di antara beragam lembaga publik, lembaga pemerintah negara bagian adalah sebuah politik federal atau pemerintah dalam sebuah politik unity adalah yang terdekat dengan otoritas lokal. Bantuan yang diberikan kepada otoritas lokal dalam bentuk entry it need insight into their economic flow tidak lagi menjadi alat kontrol pemerintah. Khususnya di negara maju, layanan lokal didasarkan pada pengetahuan lokal, pengalaman yang cenderung menjadi sumber otoritas. Jadi, partnership dengan negara bagian ini menjadikan hal penting dalam mewujudkan pemberian bantuan ataupun keterlibatan negara-negara bagian ataupun negara lain dalam membantu menyukseskan permasalahan ataupun pembagian negara maju kepada negara berkembang supaya pembangunan negara berkembang bisa sesuai, bisa dipercepat lebih cepat lagi. Nah, tadi kalau kita berbicara tentang partnership negara-negara, kemudian kita ke negara dengan pemerintah federal. Ya, ini guys seperti foto Donald Trump ya. Oke. Dalam sebuah politik federal, tidak ada lagi pemerintah sentral yang memiliki kontak langsung dengan pemerintah lokal. Ada 3 faktor yang penting yang mendukung fenomena ini. Pertama, ketika nilai politik diratakan ke semua level pemerintah. Pemerintah bagian tidak akan keliru jika pemerintah federal membuat kontak langsung dengan unit pemerintah lokal. Selanjutnya, dari kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah federal dan pemerintah lokal adalah bidang ekonomi. Hubungan dalam bidang ini bersifat simbiotik. Dua pikiran ekonomi, yaitu perencanaan dan pembangunan, apakah bersifat sosioekonomi atau fisik, patut diberikan perhatian. Konsep kausasi sirkular seperti dijalankan dalam 3 bentuk ekonomi, yaitu ekonomi perusahaan privat, ekonomi terencana, sentral, dan ekonomi buatan. Koordinasi dan kolaborasi ini adalah hal penting dalam hubungan antara level governance berbeda dalam bentuk perencanaan dan pembangunan yang melibatkan penilaian sumber daya kapital dengan persiapan dan implementasi rencana dan penilaian kemajuan dan revisi terencana. Partisipasi lokal akan menguatkan perkembangan ekonomi dan sosial dalam waktu tertentu dan menciptakan efek supaya pembangunan bisa bertahan lama. Pentingnya perencanaan adanya program perbaikan lokal dini, konsep perencanaan kota dan perencanaan umum di beberapa kota yang diminta oleh pemerintah negara bagian. Community development adalah cara lain dalam pembangunan nasional yang dijalankan negara berbeda pemerintahan sentralnya. Di India dan beberapa negara Afrika, pemerintah sentral memiliki kementerian terpisah
di beberapa negara, Community Development Program menghasilkan munculnya pemerintah lokal baru seperti pemerintah lokal perdesaan di India, Ceylon, dan Mesir. Selain volunteerisme community development, pemerintah lokal dan community development saling melengkapi satu sama lain. Dan selanjutnya, pemerintah lokal dilemahkan oleh penciptaan badan pembangunan yang bertujuan umum. Kekuatan koresif dari pemerintah lokal bisa melemahkan upaya community development. Artinya, dalam pembangunan yang dikatakan desentralisasi ini, pemerintah lokal lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh daerahnya. Seperti dijelaskan tadi, antara negara seperti negara Amerika Serikat yang memiliki negara-negara bagiannya lebih mengetahui daripada negara federalnya terkait tentang pembangunan yang dibutuhkan di wilayahnya ataupun di negara-negara bagiannya. Nah, ada 3 kerjasama antara berbagai federal, pemerintah lokal, dan bidang teknologi. Pemerintah federal secara finansial lebih baik dibanding pemerintah lokal, bisa menawarkan bantuan teknik yang maju atau mahal. Integrated Rural Development dan Integrated Urban Development Program adalah beberapa contoh partnership pembangunan kota dan desa yang mana pemerintah sentral mau berkoordinasi dan bekerjasama dengan otoritas lokal. Dan yang ketiga, kita berbicara tentang partnership dengan lembaga tujuan khusus. Nah, apa itu? Munculnya lembaga tujuan khusus ini, distrik khusus dan dewan khusus menjadikan sebuah fenomena universal. Ini lebih disukai adanya keinginan untuk meratakan sebuah dari pengetahuan teknologi kerakyatan. Selain itu, menampung perwakilan dan lembaga pemerintah lain. Selain juga otoritas lokal, lembaga ini dikenal dari sudut berbeda. Ini bisa diciptakan dan didanai oleh satu pemerintah sentral federal atau pemerintah negara bagian. Jadi dengan tujuan-tujuan khusus, misalnya adanya perbaikan, misalnya pembangunan jalan tol antara Sumatera ataupun negara provinsi di Sumatera supaya percepatan pembangunan. Siapakah yang bisa mendanainya? Pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Bisa jadi yang pertama adalah pemerintah pusat, tapi kalau seandainya pemerintah pusat tidak menangani, artinya ada sumbangsi kerjasama dari berbagai provinsi tentang pendanaan pembangunan tol Sumatera misalnya. Kemudian adalah program untuk area terbelakang dan golongan lemah dalam masyarakat desa yang akan dilabelkan dalam Frontline and Feedfan adalah area lain untuk kerjasama di India. Ini bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, program kawanan basic masalah, program kawasan rentan kekeringan, pembangunan kawasan dataran tinggi, program kelompok target, lembaga pembangunan petani kecil, lembaga pengembangan suku, program insentif spesifik kawasan, bagaimana ada dana konsumsi, subsidi, investasi, dan skema subsidi transport. Berbicara tentang program insentif spesifik kawasan, dana konsumsi dan subsidi dan skema subsidi transport ini tujuannya sangat baik. Kemudian ada program kawasan bagi sumber daya, ada Common Area Development Program. Ini semua dibuat menurut hukum dengan tujuan spesifik, tidak seperti pemerintah yang menjadikan organisasi tujuan umum. Badan tersebut bertujuan untuk ke pemerintah dalam karakternya. Ini adalah lembaga deliberatif, koordinatif, advisory, dan eksekutif. Beberapa fungsi yang harus dijalankan menurut hukum atau di luar kebutuhan otoritas lokal, atau ketika tidak dapat dijalankan karena cukupnya keuangan dan kurangnya kerjasama dan koordinasi teknik, bisa diupayakan lewat gabungan otoritas. Kerjasama dan koordinasi untuk bangunan desa, kota berada dalam 2 bentuk. Pertama, usaha kooperatif yang dijalankan oleh otoritas lokal dengan komite gabungan yang mengkoordinasikan usaha. Kedua, dewan dan komite bisa dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan koordinasi antara otoritas lokal. Ini merupakan bagian dari partnership dengan otoritas lokal lainnya. Kemudian ada selanjutnya bagian ketiga, berbicara tentang komite bersama diangkat oleh 2 atau lebih otoritas lokal yang mengurusi masalah umum.
Contohnya, sebuah otoritas lokal kota bisa tergabung dengan otoritas lokal desa untuk mengatasi masalah yang sama. Tata cara ini bisa menawarkan fleksibilitas dan cocok untuk manajemen fasilitas seperti airport dan sport center yang mana bisa lebih dari satu otoritas yang berkepentingan. Misal dalam pembangunan kantor-kantor perwakilan yang ada di tingkat daerah, itu Kementerian Pusat bisa bekerjasama dan menyesuaikan dengan pemerintah daerah. Artinya ada kolaborasi untuk melakukan fleksibilitas. Dengan demikian, Dewan Gabungan berisi nominee dari 2 atau lebih otoritas lokal dan pemerintah. Dewan akan memberikan layanan yang menjadi kepentingan mutual dari otoritas yang mengangkatnya. Dewan bertindak independen dari otoritas konsistensinya dan hampir seperti badan korporat dengan keberadaan kuat dan kekuasaan finansial sendiri. Otoritas lokal menjalankan usaha bersama lewat Liga Nasional untuk beragam tujuan sendiri. Sebagai berikut, ada sarana bagi pemerintah ataupun parlemen seputar persoalan lokalnya. Dan kedua, adanya representasi masalah lokal bagi pemerintah. Yang ketiga, bukti bahwa government commission ketika adanya penyidikan. Dan keempat, aktivitas tersentral seperti pembelian dan percakapan untuk ekonomi dan efisiensi, penyediaan informasi, dan sarana. Berikutnya mengenai masalah partnership, ada 3 masalah penting. Yang pertama mengenai masalah partnership semakin akun dalam bidang administrasi dan keuangan. Yang paling menonjol adalah masalah koordinasi. Koordinasi antara fungsionaris yang berbeda tidak memberikan banyak tantangan bagi otoritas kantor. Yang kedua, tanpa adanya mekanisme formal untuk koordinasi antara institusi atau fungsionaris yang menetapkan hubungan, usaha koordinasi ini tidak bisa membuahkan hasil yang diinginkan. Dan ketiga, tanpa adanya mekanisme formal akan untuk koordinasi antarpun institusi ataupun fungsionaris yang menetapkan hubungan, usaha koordinasi ini tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Dalam 3 permasalahan ini, yang sangat ditekankan adalah 2 hal, koordinasi dan mekanisme secara formal. Kenapa pentingnya koordinasi? Ketika adanya desentralisasi, pembagian kerja dan sebagainya, koordinasi ini menjadikan hal penting. Yang kedua, ketika koordinasi sudah dibagi, maka akan adanya mekanismenya atau yang kita sering disebut dengan kata mekanisme ini aturan untuk menjalankannya. Jika kedua hal ini dijalankan dengan baik, sejatinya masalah dalam partnership ataupun hubungan menjalankan desentralisasi ini akan sulit terjadi permasalahan. Berikutnya mengenai dampak pembangunan desentralisasi. Perkembangan kedua yang dirasakan pemerintah lokal adalah pada kemampuan administrasi publik. Pada kemampuan administrasi publik, segmen administrasi lokal adalah salah satu aspek yang sering diabaikan. Mungkin tidak ada tahap perkembangan pemerintah lokal yang banyak diperhatikan. Pemerintah sekarang, khususnya bila ingin mewujudkan kekuatan lokal, partnership bila menimbulkan pertanyaan sensitif, otonomi lokal karena ada pertimbangan finansial, level pemerintah tertinggi, dan lembaga tujuan khusus seringkali memiliki keuangan lebih baik. Seandainya dalam pembangunan pemerintah secara desentralisasi yang ditentukan oleh pemerintah lokal, dan pemerintah lokal sering terkendala oleh fungsionalis ataupun dan finansial juga kuat, sedangkan dari pemerintah tingkat pusat, mereka sejatinya sudah memiliki keuangan yang baik, bahkan mereka bisa meluncurkan beberapa program bantuan untuk pemerintah lokal dalam menjalankan otonomi daerahnya ataupun pembangunan secara lokal yang mereka ketahui permasalahan tersebut. Dan ketiga, mengenai perkembangan signifikan selanjutnya memiliki keterkaitan dengan meluasnya basis partisipasi pemerintah lokal. Nah, kenapa basis pemerintah lokal ini menjadikan hal penting? Sudah ditekankan dari tadi bahwasanya pemerintah lokal ini sangat mengetahui masalah yang dihadapi oleh daerahnya dan juga sangat mengerti bagaimana cara menangani permasalahan tersebut. Mungkin terkendala baik finansial ataupun teknisi pendukung lainnya. G. Menghasilkan sebuah mekanisme pembangunan desentralisasi. Seiring banyaknya lembaga yang bergerak ke tujuan yang sama, ada pencarian universal bagi institusional usaha koordinatif.
dan kolaboratif lembaga publik yang terlibat pembangunan di level lapangan, ditentukan oleh karakter politik dan sifat aktivitas lembaga sebuah memiliki perwakilan daripada pemerintah sentral, kemudian pemerintah negara bagian, yang ketiga, lembaga tujuan khusus, 4 otoritas lokal, 5 lembaga sukarelawan, 6 kelompok kepentingan. Dan yang ketiga, supaya ada kerjasama dan koordinasi yang lebih efektif dan berarti, konsultasi partisipasi di 3 level berikut perlu adanya. Pertama, adanya level anggota yang menghasilkan sebuah organisasi antar prioritas untuk membantu perencanaan masyarakat. Kedua, pertemuan reguler antara pejabat, eksekutif, kepala lembaga harus menangani urusan diskusi dan koordinasi interaktif fungsi lembaga dan kebijakan. Dan ketiga, petugas level teknis harus disiplin berbasis profesional, bukan otoritas. Mungkin itu presentasi dari kami, tapi kami dapat simpulkan bahwa adanya pembangunan teori desentralisasi ini menjadikan latar belakang kenapa desentralisasi itu hadir. Pertama, desentralisasi ini akan mempermudah dari perkembangan pemerintah, kemudian menyelesaikan masalah pemerintah, ataupun reformasi publik lainnya. Reformasi government juga termasuk di dalamnya. Dan selesai, inilah materi dari kelompok kami. Semoga dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Dapat kami simpulkan bahwasannya pembangunan teori pembangunan desentralisasi ini merupakan wujud untuk mempermudah pemerintah lokal dan membantu pemerintah pusat dalam menangani masalah-masalah yang ada dalam pemerintah lokal. Karena sejatinya, kenapa pemerintah lokal itu lebih mengetahui bagaimana keadaan daerahnya, bagaimana permasalahan daerahnya, dan apa yang dibutuhkan daerahnya. Dengan 2 kata kunci, yang pertama harus ada koordinasi, yang kedua adalah adanya mekanisme secara teratur dan jelas. Kenapa harus ada koordinasi? Koordinasi ini supaya lebih mengetahui antara pemerintah lokal dan pemerintah pusat, baik rekanan finansial maupun teknis pengerjaan ataupun teknis kebijakan peraturan yang harus dibuat tingkat lokal maupun tingkat pusat. Kemudian mekanisme secara formal ini adalah membantu petunjuk bagaimana teknisi ataupun pemerintah lokal terkait tentang program-program kegiatan, kemudian pembagian tugas lain sebagainya dapat dipahami. Dengan adanya mekanisme secara baik, maka desentralisasi itu akan terwujud secara baik juga. Mungkin itu dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.